Ya, pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV. Masih bersama Kak Lira, seorang businesswoman yang sudah menjalankan bisnis orang tuanya sejak tahun 2006. Iya. Dan hingga hari ini totalnya hampir 18 tahun begitu ya, berkecimpung di dunia bisnis snack ceria, snack yang sudah menjadi kebutuhan Anda di rumah. Kalau misalnya mau pilih snack yang enak, yang kalau orang Sunda bilang mah nggak haput begitu ya. Kalau mau pesan langsung bisa kemana tadi, ke jalan apa? Ke Jalan Panjunan 44. Ada di Pasar Anyar biasanya. Pasar Anyar, Jalan Panjunan nomor 4 Pasar Anyar. Kalau misalnya nggak tahu Panjunan, itu biasanya banyak sekali yang jualin plastik-plastik ya Teh ya. Tapi ternyata ada juga snacknya. Selain itu ke WA-nya nomor berapa barangkali kalau di WA di nomor 081 461 224 571. Oke, nanti tertera di retro. Ya. Juga mungkin di e-commerce di Shopee ya. Iya, dari Shopee. Soalnya kalau misalnya di WA nggak dibales, tapi Shopee lebih cepet sih, kita langsung packing. Ke Shopee namanya Snack Ceria. Iya, langsung order aja. Oh, oke. Langsung di order aja. Nah, tadi kan saya sudah bilang bisa menjadi partner bisnis bersama Snack Ceria. Jadi bisa berarti bermitra begitu. Iya, betul. Caranya seperti apa, Tarira? Sebenarnya gampang banget. Kalian bisa langsung datang ke toko kalau mau jualan, terus bilang aja ke kasirnya. Bisa minta rekomendasi snack-snack buat jualan atau apa aja. Jadi kita bisa kasih snack-snack yang emang lagi best seller. Jadi buat kalian jual tuh cepet, penjualannya cepet. Oke, adakah pembayaran khusus begitu, harus berapa kemudian juga bisa? Nggak ada, kita beneran niat membantu orang-orang supaya bisa jualan dan membuka rezeki buat mereka. Jadi diarahkan begitu ya, snack mana aja yang lagi memang jadi lagi tren begitu, lagi disukai, lagi banyak dicari, diarahkan oleh tim dari Snack Ceria ini sendiri. Jadi langsung datang aja ke Jalan Panjunan nomor 44 Bandung, atau juga mungkin bisa cek di Shopee. Tulisnya Snack Ceria begitu ya. Anda bisa langsung pesan begitu, berbagai macam jenis makanan bisa langsung Anda nikmati. Wow, dengan harga cukup terjangkau. Iya. Dan kualitas bagus. Bisnis dari sejak tahun 2006 ikut orang tua, sekarang ngembangin bisnis. Fasenya dibilang sudah di taraf yang enak begitu. Alhamdulillah, iya. Itu satu tantangan bagi Tarira Betul. sebetulnya. Untuk tetap bertahan, adakah mungkin berarti planning ke depan seperti apa sebetulnya? Planning ke depan, karena kan toko di kita tuh kecil ya, Kang. Jadi kita mau renov dulu supaya orang tuh kalau belanja lebih leluasa. Soalnya banyak yang komen tokonya terlalu kecil. Malum ya kan baru memulai. Tapi alhamdulillah antusiasnya udah banyak banget. Jadi untuk sementara buat ke depannya kita mau renov toko dulu. Renov toko itu juga jadi satu agenda terdekat begitu ya. Kemudian juga sudah mulai membangun pabrik di Garut untuk bisa menjajakan juga produk sendiri. Iya, betul. Ya. Jadi memang ini adalah bisnis keluarga yang ternyata dijalankan oleh seorang Lira yang saat ini, kalau kasih bocoran boleh, usianya berapa sih Teh Lira? Baru 25. 25 tahun. Iya. Tapi sudah mengembangkan bisnis yang luar biasa begitu ya. Tadi kita suka ngobrol, tadi sudah berkeluarga belum? Ternyata hari ini kita bisa buktikan bahwa memang peluang bisnis ini tidak hanya dimiliki oleh Anda yang usianya sudah cukup matang. Tapi kalau kita konsisten, kita mau bisa belajar untuk mengembangkan bisnis begitu ya, dari usia sejak kecil pun. Contohnya kira-kira di usia 25 tahun sudah sukses dengan penghasilan per bulannya hampir 15 juta bersih kira-kira. Iya, bersihnya ya. Lumayan alhamdulillah. Belajar bisnis dari mana sebetulnya sih selain dari orang tua mungkin? Aku kuliah dulu. Aku kuliah di Unpas dan ambil manajemen. Di situ kan belajar juga tentang bisnis. Sengaja begitu ambilnya? Iya, orang sengaja. Tua mengarahkan ke situ? Enggak. Atau emang suka? Keinginan sendiri. Karena kan manajemen gitu. Cocok lah ya. Pernah sebelumnya atau memang langsung terjun Teh? Sempet aku ngelamar kerja karena pengen tahu gitu ya gimana kalau kerja di orang tuh kayak gimana, dan sempat keterima di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Dan habis itu disuruh balik lagi ke Bandung karena bapak sama mama katanya udah nggak mau. Saya tetap waktu itu tetap ngurus bayi jauh dari jarak jauh. Di mana gitu. waktu itu, di kota mana? Jakarta. Di Jakarta. Berapa tahun waktu itu? Cuman 1 tahun. Habis itu balik lagi ke bisnis karena orang tua kayak kewalahan gitu. Kamu kayaknya harus di sini deh. Bapak satu-satunya yang jadi andalan begitu. Betul. Anak pertama diarahkan ke bisnis adalah Teh Lira. Tapi Teh Lira menerima itu semua Teh Lira, tidak sebagai beban begitu Teh? Awalnya kayak pengen gitu kayak orang ya, misalnya bebas lah mau mewujudkan apa yang jadi mimpinya. Jujur cita-cita saya itu jadi bengkel. Cuman ya karena kita lebih menghargai orang tua, lebih hormat gitu. Apa yang saya itu dari dulu, apalah mau orang tua saya turutin selagi saya bisa. Jadi saya emang selalu mendahulukan apa yang mau jadi orang tua. Tapi tidak semua anak, apalagi generasi sekarang begitu ya,
mau menjalankan bisnis orang tua. Teh. Betul. Mungkin 1001 satunya Teh Lira. Iya, termasuk adik-adik saya juga ditawarin pada nggak mau. Jadi mereka kayak adik saya yang cowok pengennya bisnis ini, dia pengen bisnis showroom kayak gitu, mobil kayak gitu. Adik saya yang cewek dia pengen jadi koki. Jadi ya udah benar-benar saya doang yang diandalkan di situ. Ya udah. Teh Lira, apa yang sebetulnya mendorong Teteh untuk bisa mengembangkan bisnis orang tua di tengah beban yang juga menumpuk begitu bagi seorang anak pertama begitu? Teh? Kenapa ngelihat sosok mama sama papa tuh seperti apa sih sebetulnya kalau boleh flashback begitu? Aduh, mereka hebat sih. Dulu sering, ya biasa kalau orang susah dulu kan dihina atau apa gitu. Tapi mereka kayak memaafkan ya gitu. Jadi kayak pengen balas jasa orang tua yang baik-baiknya dulu. Biar nanti kalau ada apa-apa ke saya aja. Jadi jangan minta ke orang tua lagi. Dan akhirnya sekarang kan mama sama bapak tinggal nerima-nerima aja, kita yang jalanin. Dan itu berhasil berkat doa Alhamdulillah. mereka. Mungkin ada sedikit kata-kata begitu Teh untuk orang tua di rumah begitu. Ini pasti sedih. Gitu ya. Ini pasti sedih. Sebenarnya ya maaf gitu. Kadang di dalam bisnis aku kadang suka ngelawan karena memiliki kayak punya ide sendiri. Tapi orang tua iya. Tapi orang tua kadang udah jangan kayak gitu. Kadang ngelawan dan akhirnya pas kejadian kita yang kena. Kadang masih sering bawa karep sendiri kalau kata orang sendiri. Tapi so far makasih Pak udah percayain bisnis itu ke Ira sampai akhirnya sekarang bisnisnya makin dikenal orang mungkin ya Kang ya, dan penjualan juga selalu naik sampai betul. Udah sih itu aja. Ini ya saya. Iya soalnya kalau bahas orang tua tuh ucapan terima kasih aja buat mama dan bapak barangkali hingga saat ini doanya terus ngalir untuk Teh Lira. Iya bener. Makasih banyak selalu maafin anaknya kalau nakal. Kita kan ayah masih muda kayak gini. Terus terima kasih udah mempercayakan bisnis ini ke Ira. Sampai akhirnya Ira bener-bener jalanin bisnis ini fokus gitu. Terus mama sama bapak gak usah worrying, insya Allah bisnis ini bakal terus Ira jalanin sampai akhirnya nanti dikenal banyak orang, gak cuma di Indonesia tapi di luar negeri sekalipun. Amin. Ya Allah, luar biasa. Dan bisa bantu banyak orang buat jualan seperti mau mama sama bapak buat buka rezeki orang. Ternyata memang tujuannya seperti itu. Iya, kasihan orang lain kan katanya kan kalau kita misalnya orang ini ada nih salah satu orang yang bilang ke toko, Teh tahu nggak dulu saya cuma ambil 1 snack di sini, tapi sekarang saya udah bisa ambil 10 snack dan anak-anak saya sekarang tercukupi dari usaha ini. Jadi kan itu secara nggak langsung kita membantu orang itu ya kan. Tapi memang itu satu visinya perusahaan ini. Iya, gitu. betul. Karena mama, papa seperti itu. Iya, karena betul terinspirasi dari waktu hidup mereka susah mungkin ya. Jadi kayak orang tuh supaya ada rezekinya. Nah itu tadi ya. Jadi emang doa orang tua, kemudian visinya memang membantu orang banyak, akhirnya bisa berkembang luas begitu, dikenal. Tidak hanya di wilayah Panjunan, tidak hanya di Bandung Raya, di luar kota Bandung, bahkan sampai ke Bali juga tadi. Bali, Medan, Surabaya, udah semua sih kayaknya. Indonesia kayaknya udah semua. Yang kita pengen tuh sekarang ya luar negeri. Prosesnya mungkin lagi proses itu. Apa ya, harus betul-betul dipelajari begitu ya, seperti betul. apa kira-kira sistemnya, pengirimannya, ketika jarak tempuhnya berapa lama begitu. Apakah sampai kesananya masih tetap fresh dan sebagainya. Itu yang lagi kita pikirin ya. Kalau makanan kan memang seperti itu. Ya, supaya nggak remuk. Betul. Kan kalau makanan kayak gini cepet remuk ya. Nah, kita harus mikirin packagingnya harus kayak gimana sih supaya bisa ekspor ke luar negeri itu. Saya pernah ikut ini barangkali ada satu exhibition begitu, UMKM menjalankan itu semua. Atau ke arah mana saja promosinya kan tadi sudah ke media sosial, ke e-commerce begitu ya, mungkin juga dikenalkan begitu mengenai ke media sosial begitu ya. Pernahkah mungkin ketemu sama pelaku-pelaku usaha lainnya begitu? Banyak. Soalnya yang viral-viral mereka tuh beli di kita juga snacknya. Kayak saya sebutin salah satu gitu ya. Adalah toko yang namanya Raja gitu, ngemil kayak gitu. Mereka tuh beli di kita, kita ngobrol jadinya, jadi tahu. Gitu. Jadi sharing begitu. Iya, sharing. Selain mungkin dari orang tua tadi ya, si arahan bisnisnya, Teteh sebetulnya belajar kemana lagi nih? Belajar kemana lagi? Apanya? Bisnisnya. Oh, bisnisnya. Misalnya adakah satu influencer yang memang Teteh suka ikut seminar bisnis nih atau seperti apa? Sebetulnya itu jalan aja sebetulnya. Aku jalan aja sih, soalnya nggak ada ikutan seminar atau apa karena sibuk juga kan di toko. Cuman tapi mungkin karena udah basic kuliah juga sebetulnya. Iya, udah ada basic, tapi tetap pengen ngegalih lagi. Paling enggak ada tuh di e-commerce-nya suka ngadain kayak
video call gitu, Zoom. Zoom. Aku suka ikutan kadang-kadang supaya ngembangin di e-commerce makin ramai itu gimana sih caranya. Aku suka Gitu ya. ikutan. Jadi memang bisnisnya akan semakin besar ketika memang kita punya ilmunya. Iya, Kita betul. mungkin dipacu di awal begitu ya untuk menjalankan bisnis ini, kuliah di manajemen Betul. gitu ya, bisnis, kemudian juga pernah bekerja juga di salah satu bank swasta ternama di Indonesia, akhirnya sekarang melanjutkan usahanya kembali untuk juga tentunya tidak hanya meraup keuntungan yang cukup besar, tapi juga berbagi rezeki Betul. bersama orang-orang yang turut membersamai Snack Ceria hingga saat ini. Snacknya pun berkembang, bahkan juga insya Allah akan punya pabrik, akhirnya renovasi juga. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin menikmati sajian snack-snack yang sudah ternama ini, bisa datang ke Jalan Panjuna nomor 44 Bandung, atau barangkali mungkin bisa telepon ke call di bawah ini ya, nanti dicatat begitu ya, dan juga bisa cek di Shopee, tulis aja Snack Ceria, begitu Betul. bisa pesan langsung, atau juga mungkin kalau bisa menjalankan bisnis bersama Snack Ceria, tinggal datang aja, kemudian juga konsultasi, nanti akan Betul. diarahkan kira-kira snack yang cocok, yang lagi banyak diminati oleh masyarakat, kira-kira snack apa. Kita akan Betul. kembali usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Talk Today PJTV.